Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Josters, apa kabar semuanya? Kami harap kalian masih semangat ya menjalani minggu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Emna Syarifatia dan rekan saya Nara Nur Amalia. Nah Josters, sekarang di SMA Negeri 7 Palembang sedang mengadakan kegiatan P5 yang bertemakan kewirausahaan, di mana mereka disuruh untuk membuat kue kering dan juga keripik. Yuk, dan daripada penasaran, yuk ikuti kegiatan kami. Mau kan? Mau. Oke, jadi hari ini adalah sekolah memfasilitasi kita untuk belajar secara langsung dengan narasumber yang sudah hadir. Kemudian nanti kalian akan dipandu, perhatikan dengan baik. Jika ada yang tidak jelas bisa kalian tanyakan langsung dengan pengenalan bahan ya anak-anak ya. Jadi bukan hanya untuk buat kue, tapi juga kita mau kalau bisa kue bisa menjual gitu ya. Jadi kalau kue kering ini memang yang paling dicari untuk tiap lebaran itu wajib ada. Jadi ini bisa disebut dengan jualan musiman gitu tiap lebaran. Tapi biasanya kalau udah terjun kita untuk penjualan kue kering itu tiap tahun mereka yang udah langganan sama kita repeat order terus. Kalau udah tahu rasa yang kita jual itu enak. Yang paling utama itu jangan mengurangi bahan dan mengganti bahan dengan bahan yang murah ya anak-anak ya. Jadi untuk menekan harga kalian mengganti bahan yang murah. Terigu itu kan ada 3 macam ya, tinggi, rendah, sama sedang. Siapa yang tahu yang tinggi contohnya apa? Iya, yang untuk roti merek apa biasanya? Cakra. Oke, Cakra benar. Kalau yang rendah kunci biru ini ya, yang rendah. Jadi yang kita pakai untuk kue kering itu ini glutennya rendah, jadi kandungan airnya rendah ya nak ya. Jadi apa biasanya? Gluten, Fiona gitu ya. Oke. Kalau butter ada nggak yang tahu butter? Butter tuh merek apa tuh? Anchor sama? Palmia itu margarin. Kalau satu lagi Wisma. Nah, ya. Kue kering kelembekan itu jangan ditambahin terigu. Jadi kalau kita tambahin terigu, biasanya kue keringnya makin lama tuh makin keras hasilnya terakhir. Jadi kalau misal kelembekan kita tambahin ini, kita tambahin maizena ini, gitu. Biasanya kelembekan itu karena telurnya terlalu besar, gitu ya. Cairan di telur itu banyak, walaupun resep sama, itu biasanya karena telurnya terlalu besar tadi dia jadi lembek. Juga kelembaban Hai Josters, sekarang kita sedang bersama dengan narasumber Project P5 pada hari ini. Nah Bu, boleh kenalan dulu nggak nih namanya siapa? Oh iya, nama saya Eka Amalia, biasanya orang-orang manggilnya Eka. Oke Bu, nah pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana sih Bu tanggapan Ibu mengenai Project P5 di SMA Negeri 7 Palembang ini? Project P5-nya bagus ya, bagus banget. Ini benar-benar membuat anak-anak tuh bisa mengekspresikan diri mereka gitu. Jadi mereka yang senang baking gitu, yang senang cooking, nanti mereka lama-lama bisa mengasah keterampilan mereka sendiri gitu dengan kegiatan P5 ini. Oke, nah kalau menurut Ibu apa aja sih Bu ilmu yang akan didapatkan oleh siswa dan siswi SMA Negeri 7 Palembang melalui proyek ini? Jadi khususnya yang hari ini yang kita praktekin ini kan bidang kuliner ya. Jadi bidang kuliner ini kita membuat kue kering. Jadi selain mereka mendapatkan skill untuk membuat kue kering, mereka juga diajarkan untuk bagaimana cara memasarkannya gitu. Jadi walaupun mereka masih sekolah, nanti insya Allah ilmunya juga bisa didapat untuk pemasaran dan juga untuk penjualan kue kering itu sendiri gitu.
Nah Bu, terakhir Bu, gimana sih Bu pesan dan kesan Ibu terhadap siswa dan siswi di SMA Negeri 7 Palembang melalui proyek hari ini? Oke, jadi kalau untuk pesan dan kesan untuk anak-anak hari ini kan kita prakteknya langsung praktek gitu ya. Mungkin ada yang baru gitu, baru mengenal oven gitu. Untuk keberhasilan dari praktek ini bukan hanya saat ini saja, tapi keberhasilannya itu harus dilakukan secara terus-menerus, harus lebih sering praktek. Semakin sering kita praktek, maka hasil yang kita dapatkan itu akan semakin bagus gitu. Jadi untuk anak-anak harus wajib sering praktek kalau kalian memang menyukai proyek yang kali ini kita praktekin ya. Terima kasih ya Bu atas Ya, waktunya. sama-sama. Sekarang kita lagi bersama Mempiala Nusati FED sebagai Ketua Pelaksana. Nah, Mem, bagaimana pendapat Mem mengenai serangkaian kegiatan kelima kali ini? Alhamdulillah kegiatan ini kan sudah direncanakan dan juga sudah diprogramkan, dan insya Allah diharapkan para siswa ini dapat belajar sehingga mendapatkan pelajaran mengenai kewirausahaan ya, pembuatan kue kering dan juga keripik. Nah, ini diharapkan mereka dapat memiliki profil pelajar Pancasila seperti bergotong royong, kreatif dan mandiri. Apa sih Mem alasan mengapa tema proyek kita kali ini kewirausahaan? Untuk kelas 10 memang kita ada 3 tema. Yang pertama itu kewirausahaan, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, dan bangunlah jiwa dan raga. Jadi untuk yang pertama ini karena kita berdekatan dengan FSI, jadi nanti hasil karya mereka pada proyek kali ini bisa ditampilkan pada Festival Seni Islam nanti bulan Oktober. Jadi kalau kue basah kan agak sulit buat kalau ini kan pada saat pelaksanaan proyek, jadi siswa-siswa itu langsung menyiapkan untuk ditampilkan pada saat FSI itu. Jadi orang lain bisa melihat hasil karya mereka untuk pembuatan kue ini. Pertanyaan terakhir Mem, apa yang menjadi pembedaan antara proyek tahun ini dengan tahun yang kemarin? Kalau tahun kemarin kita variasinya lebih banyak. Ada kuliner, ada sablon, ada juga jumputan ya seperti itu. Jadi tahun lalu juga ada pembuatan roti, kue-kue kukus. Nah sekarang kita akan beda supaya lebih banyak lagi kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita coba untuk kue kering dan keripik. Nanti besok itu ada kegiatan keripik. Nah, jadi hari ini pembuatan kue kering dulu. Pesan dan kesan untuk siswa dan siswi SMA Negeri 7 ini Mem? Ya, sangat antusias ya sebetulnya mereka sampai bawa oven listrik itu banyak sekali, sehingga kita akan agak terbatas dengan masalah listrik ya, karena semuanya bawa oven listrik gitu. Jadi mereka antusias dan mungkin ada beberapa yang baru pertama kali bikin kue. Baik Mem. Hai Josers, nah sekarang kita sedang bersama siswa dan siswi dari SMA Negeri 7 Palembang. Nah, boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak, Dek? Namanya siapa dan dari kelas mana? Boleh Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama Adek Salsabila dari kelompok 4 kue kering dan dari kelas 10-2. Kalau Dek? Baik Kak, perkenalkan nama Adek Nail Fatahillah dari kelompok 3 kelas 10-4. Nah, saat ini kan Adek dan kelompok Adek dapat ilmu apa aja nih dari narasumber hari ini?
Adek dapat ilmu dari narasumber, adanya kebersamaan, terus tuh tutor pembuatan kue kering, bagaimana caranya, terus ini gimana perasaannya kalau bersama ini melalui kebersamaan Kak. Adek mendapatkan dari ilmu-ilmu dari narasumbernya, yaitu tata cara pembuatannya, terus kebersamaannya, lalu bahan-bahan yang dibutuhkan Kak. Nah, pertanyaan terakhir ya, gimana nih perasaan Adek setelah mengikuti kegiatan P5 hari ini? Perasaan Adek setelah mengikuti P5 ini sangat bahagia dan sangat puas. Soalnya pertama, Adek dengan teman Adek itu memiliki adanya kebersamaan. Terus tuh kerjasamanya tuh ini kompak Kak. Terus ini cara pembuatannya itu diajari narasumber bagaimana prosesnya. Jadi itu Adek sangat senang Kak. Tentunya dalam kegiatan P5 ini Kak seru dan asik Kak, karena banyak momen-momen kebersamaannya Kak dalam pembuatan kue kering ini. Ada ya? Iya Kak. Sekian jawaban dari mereka. Sampai jumpa Josers.